Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam kajian Al-Hikam, di mana kita hari ini akan melanjutkan Al-Hikam dari 181. Al-Hikam 181, karomah bisa diberikan kepada siapapun. Bisa jadi karomah diberikan kepada orang yang belum sempurna istiqomahnya. Al-Hikam 182, pertanda kamu mendapatkan kedudukan. Di antara tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkanmu di suatu tempat adalah Dia menempatkanmu di dalamnya serta berbagai keuntungan yang bisa didapatkan. Al-Hikam 183, kebaikan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menempatkan kebaikannya, maka kesalahan akan menghentikannya. Dan barang siapa yang menampakkan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, maka ia tidak akan berhenti berbicara saat terjadi kesalahan. Al-Hikam 184, cahaya orang bijak mendahului ucapannya. Cahaya orang-orang bijak mendahului perkataan mereka. Ketika cahaya itu terpancar, maka nasihat pun akan sampai di hati. Al-Hikam 185, kata adalah gambaran jiwa. Setiap kata-kata yang terungkap adalah dibungkus oleh pakaian hati sebagai tempat keluarnya. Al-Hikam 186, pembicaraan yang baik. Barang siapa yang diizinkan berbicara, maka hendaklah pembicaraannya dapat dipahami oleh orang lain dan jelas isyaratnya. Al-Hikam 187, cahaya hakikat bisa meredup. Bisa jadi cahaya hakikat meredup jikalau kamu belum diizinkan menampakkannya. Al-Hikam 188, dua alasan perlunya memberi nasihat. Kata-kata yang mereka ungkapkan bisa jadi sekedar limpahan perasaan atau bertujuan memberikan petunjuk kepada muridnya. Jenis yang pertama adalah keadaan para salik, dan jenis yang kedua adalah keadaan orang-orang yang sudah mapan dalam mencapai hakikat. Al-Hikam 189, nasihat adalah makanan. Nasihat adalah makanan bagi para pendengar, dan kamu hanya akan mendapatkan sesuatu yang kamu makan. Al-Hikam 190, mata hati akan selalu memberikan keyakinan. Bisa jadi yang menjelaskan tentang makom atau kedudukan adalah orang yang hendak mencapainya. Bisa jadi juga yang menjelaskannya adalah orang yang telah sampai kepadanya, dan itu adalah perkara yang samar, kecuali bagi orang yang memiliki mata hati. Al-Hikam 191, sikap salik saat mendapatkan karunia. Tidak selayaknya seorang salik mengungkapkan karunia-karunia yang telah diterima, sebab hal itu akan mengurangi amalan hati dan menghalangi sikap jujur kepada Tuhannya. Al-Hikam 192, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat. Janganlah kamu mengulurkan tangan untuk menerima pemberian makhluk, kecuali kamu menganggap bahwa yang memberikan kepada mereka adalah penguasamu. Jikalau kamu berpikir seperti itu, maka ambillah sesuatu sesuai dengan ilmu. Al-Hikam 193, rasa malu seorang yang arif.
Terkadang seorang yang arif merasa malu mengungkapkan kebutuhannya kepada penguasanya karena merasa cukup dengan kehendak Allah. Maka bagaimana ia tidak malu mengungkapkan kebutuhannya kepada makhluknya? Al-Hikam 194. Menyikapi dua perkara yang meragukan. Jikalau ada dua perkara yang meragukan bagimu, maka perhatikanlah bagian yang paling berat bagi nafsu. Kemudian ikutilah, sebab tidaklah sesuatu itu berat dilakukannya kecuali sebuah kebenaran. Al-Hikam 195. Di antara tanda mengikuti hawa nafsu. Di antara tanda-tanda mengikuti hawa nafsu adalah bergegas menjalankan amalan-amalan sunnah dan bermalas-malasan menjalankan amalan-amalan wajib. Al-Hikam 196. Hikmah adanya waktu ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi ketaatan dengan waktu agar sikap suka menunda-nunda tidak menghalangimu, dan Allah melapangkan waktu untukmu agar kamu memiliki waktu untuk memilih. Al-Hikam 197. Saat kamu lelah dalam beribadah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui para hamba yang kurang semangat dalam bermuamalah dengannya, sehingga Dia mewajibkan mereka mentaatinya, kemudian menarik mereka dengan rantai kewajiban. Tuhanmu takjub terhadap kaum yang digiring menuju surga dengan rantai itu. Al-Hikam 198. Surga adalah ganjaran bagimu. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkanmu untuk berkhidmat kepadanya, dan tidaklah Dia mewajibkan kepadamu kecuali agar kamu dapat memasuki surganya. Al-Hikam 199. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuat. Barang siapa yang merasa ragu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkannya dari syahwatnya dan mengeluarkannya dari kelalaiannya, maka ia telah menganggap lemah kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melakukan segala sesuatu. Al-Hikam 200. Hikmah di balik adanya dosa. Bisa jadi kegelapan yang menghampirimu bertujuan mengenalkan besarnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikannya kepadamu. Al-Hikam 201. Nilai sesuatu akan terasa ketika tiada. Barang siapa yang tidak mampu mengenal keberadaan nikmat, maka ia akan mengenal ketika nikmat itu menghilang. Al-Hikam 202. Syukurilah limpahan nikmat Allah. Jangan sampai limpahan nikmat membuatmu terkejut untuk menunaikan hak-hakmu dalam bersyukur, sebab hal itu merupakan salah satu penyebab yang akan menjatuhkan kehormatanmu. Al-Hikam 203. Penyakit yang paling berbahaya. Kelezatan hawa nafsu yang bersarang di dalam hati merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Al-Hikam 204. Pengusir syahwat. Tidak ada yang bisa mengeluarkan syahwat dari hati kecuali rasa takut yang menggetarkan dan rasa rindu yang merisaukan. Al-Hikam 205. Menyerahkan hati dan amal dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai amalan yang mengandung kesyirikan,
maka dia juga tidak menyukai hati yang mengandung kesyirikan. Amalan yang mengandung kesyirikan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati yang mengandung kesyirikan tidak akan bisa menghadap Allah. Al-Hikam 206. Cahaya merasuk ke hati. Ada cahaya yang diizinkan hanya sampai di hati, dan ada pula cahaya yang diizinkan masuk ke dalamnya. Al-Hikam 207. Penyebab cahaya enggan memasuki hatimu. Bisa jadi cahaya akan menghampirimu, kemudian mendapati hatimu dipenuhi gambaran-gambaran makhluk, sehingga cahaya tersebut kembali ke tempat asalnya. Al-Hikam 208. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengisi hatimu. Bersihkan hatimu dari debu-debu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhinya dengan makhrifat dan rahasia. Al-Hikam 209. Salahkan dirimu bila karunia datang terlambat. Janganlah kamu menganggap lambatnya turunnya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dirimu yang terlambat menghadapnya. Al-Hikam 210. Manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Hak-hak yang dikerjakan dalam berbagai waktu masih dapat ditunaikan di lain waktu. Akan tetapi hak-hak waktu itu sendiri tidak mungkin ditunda pada waktu yang lain. Tidaklah suatu waktu menghampiri kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak baru dan perkara yang agung terhadap dirimu. Maka bagaimana mungkin kamu menunaikan hak selainnya pada waktu itu, namun tidak menunaikan haknya? Al-Hikam 211. Hargailah usahamu. Usiamu yang telah berlalu tidak mungkin tergantikan, dan sesuatu yang kamu dapatkan darinya tidak ternilai harganya. Al-Hikam 212. Jangan menjadi budak nafsu. Tidaklah engkau mencintai sesuatu kecuali engkau menjadi hambanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka jikalau engkau menjadi hamba selainnya. Al-Hikam 213. Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebahagiaanmu. Ketaatanmu tidak akan memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan maksiatmu tidak akan membahayakan Allah. Dia memerintahkanmu melakukan ini dan melarangmu mengerjakan itu karena manfaatnya akan kembali kepada dirimu sendiri. Al-Hikam 214. Kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan goyah. Kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bertambah jikalau ada yang menghadapkan dirinya, ada yang menghadapkan diri kepadanya. Dan kemuliaannya juga tidak akan berkurang jikalau ada yang berpaling darinya. Al-Hikam 215. Makna sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampainya kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sampainya kamu mengenal ilmu tentang dirinya. Jikalau tidak, maka Allah Maha Agung. Jikalau sesuatu menyatu dengannya atau dia menyatu dengan sesuatu. Kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kamu menyaksikan kedekatannya. Jikalau tidak demikian, maka seperti apa kedekatanmu dengannya? Al-Hikam 217. Kapan datangnya hakikat? Hakikat-hakikat itu akan datang pada saat terjadinya tazalli secara umum. Setelah selesai, barulah ada penjelasan. Jikalau kami telah menyelesaikan membacakannya,
maka ikutilah bacaannya. Kemudian kami akan menjelaskannya. Al-Hikam 218. Lenyapnya kebiasaan burukmu. Ketika karunia-karunia ilahi menghampirimu, maka hancurkan kebiasaan-kebiasaan burukmu. Jikalau para raja memasuki sebuah negeri, maka mereka akan menghancurkan negeri tersebut. Al-Hikam 219. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah kuat. Karunia itu datang dari hadirat Zat yang Maha Perkasa. Oleh karena itu, tidaklah sesuatu bertabrakan dengannya, kecuali Dia akan menghancurkannya. Sebenarnya kami melemparkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap. Al-Hikam 220. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah terhijab. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terhijab dengan sesuatu, padahal Dia nyata ada dan hadir dalam sesuatu yang dijadikan hijab. Al-Hikam 221. Ketika amalan ditunda. Jangan putus asa jikalau amalan Anda diterima, padahal kamu tidak mendapatkan kekhusyuan ketika mengerjakannya. Bisa jadi amalan itu diterima, padahal kamu tidak segera mendapatkan buahnya. Al-Hikam 222. Jangan membanggakan sesuatu yang kosong. Janganlah kamu membanggakan karunia yang tidak jelas hasilnya. Tujuan awam bukanlah hujan. Tujuan awan bukanlah hujan. Akan tetapi tujuannya adalah tumbuhnya pebuahan. Al-Hikam 223. Allah lah yang mencukupimu. Janganlah kamu mengharapkan kekalnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah cahayanya dibentangkan dan rahasianya diberikan kepadamu. Kamu akan mendapatkan segala sesuatu bila bersamanya. Namun tidak akan ada sesuatu pun yang akan mencukupimu bila kamu menjauh darinya. Al-Hikam 224. Tanda-tanda seseorang belum bertemu dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda bahwa kamu belum bertemu dengan Allah adalah adanya keinginanmu menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kekal. Sedangkan tanda bahwa kamu belum sampai kepadanya adalah adanya kekuatanmu bila kehilangan sesuatu selainnya. Nikmat dan siksaan. Walaupun nikmat itu bentuknya bermacam-macam, akan tetapi semua itu ada karena untuk menyaksikan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan walaupun azab itu bentuknya bermacam-macam, akan tetapi semua itu ada karena hijabnya. Sebab azab adalah adanya hijab, dan nikmat itu hanya ada dengan melihat wajahnya yang mulia. Al-Hikam 226. Penyebab kerisauan dan kesedihan hatimu. Kegelisahan dan kesedihan yang dirasakan hati adalah karena pandangan yang dihalangi. Al-Hikam 227. Kesempurnaan nikmat. Di antara bentuk kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadamu adalah ketika Dia memberikan rezeki yang cukup kepadamu serta menghindarkan dari sesuatu yang akan membinasakanmu. Al-Hikam 228. Hubungan antara senang dan sedih. Jikalau sesuatu yang membuatmu senang berkurang, maka akan berkurang pula sesuatu yang membuatmu sedih.
Al-Hikam 229. Takut dipecat dari suatu jabatan. Jikalau kamu tidak ingin dipecat, maka janganlah memegang jabatan yang tidak abadi. Al-Hikam 230. Pertarungan dua sisi. Jikalau permulaan sesuatu membuatmu senang, maka akhirnya akan membuatmu bosan. Jikalau zahirmu mengajak untuk melakukan hal tersebut, maka batinmu akan melarangnya. Itulah uraian daripada Al-Hikam dari 181 sampai Al-Hikam 230. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Al-Hikam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.